masih ngerekam. Balik lagi di channel saya Shelter Sejuk. Buat teman-teman yang belum tahu, Shelter Sejuk ini akan ngebahas seputar bushcraft, adventure, sosial, dan kultur. Dan kebetulan pada episode kali ini saya kedatangan teman saya yang suku Dayak, dan dia akan bercerita tentang bagaimana sih sejarah Dayak itu. Kemudian saya jawab langsung sama orangnya. Kebetulan dia ini orang Dayak, tetapi dia sudah udah lama sih tinggal di kota gitu kan. Jadi mungkin sudah agak kota, nggak kampungan amat. Sudah agak ke kota-kotaan gitu, nggak terlalu Dayak-Dayak amat yang masih pakai tatoan. Mungkin zaman dulu kan Dayak itu terkenal dengan tatonya, mungkin terkenal dengan pakaiannya yang sangat tradisional sekali gitu kan. Masih ada pakai daun-daun, terus ada pakai topi-topi khusus Dayak kayak gitu. Betul juga. Terus ada kalung-kalung taring gitu kan. Kalung-kalung taring kayak gitu. Taring babi. Nah ini lo betul, itu lo terbuat dari taring babi. Nah, teman saya yang datang kali ini itu adalah teman saya yang udah agak ke kota-kotaan, tetapi dia asli orang Dayak kok, asli orang Dayak. Jadi ini gimana nih kita mulai ceritanya nih? Kalau misalkan kita balik kita tarik ke beberapa tahun yang lalu lah. Berapa tahun? 10 atau 20 tahun yang lalu. Itu kan belum. Berarti masuk era 2000-an Jar maksudnya. Belum terlalu. Kalau mau sekalian tuh era 50 tahun yang lalu. Ya, oke. Segitulah pokoknya. Kalau 2000-an tahun gue masih main kelereng cuy. Kalau 50 tahun yang lalu emak gue baru lahir. Oke. Aku orang Dayak bukan orang Jakarta, sorry aja. Maklum, kan calon ibu kota negara. Kalau misalkan orang tahu nih di luar Kalimantan, kan biasanya Dayak terkenal dengan orang suku asli Kalimantan gitu kan. Terkenal tuh Dayak tuh. Nah, gimana kau ngejelaskan? Suku asli Kalimantan tuh kan banyak ya sebenarnya ya lah ya. Cuman kenapa etnis Dayak lebih mencolok dibandingkan suku-suku yang lainnya? Itu karena mungkin karena faktor satu, mungkin karena pernah terjadinya peperangan antar sesama suku zaman dahulu atau sesama suku lain, sama suku pendatang juga. Itu kan mungkin itu juga salah satu faktor. Jadi sehingga seolah-olah kalau suku Dayak ini ya rasis lah mungkin terhadap suku pendatang, padahal enggak gitu kan. Itu mungkin salah satu faktor. Itu yang bikin nama mereka sedikit ya agak ditanggapi mereng lah, kurang bagus lah ibaratnya untuk zaman sekarang gitu. Terus yang keduanya apa ya? Kalau misalkan mohon maaf ya. Dulu waktu aku kecil kan, kalau misalkan ada orang tua aku ngomong tentang Dayak, itu biasanya identik dengan mohon maaf ya, dengan ngayau. Mohon maaf ya, aku nyebut kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang tua aku dulu kayak jalan ke hutan tuh takut gitu nah. Jalan ke hutan atau jalan ke gunung takut ketemu ngayau. Dan identik kalau misalnya orang nyebut ngayau itu biasanya orang Dayak gitu. Nah, mohon maaf ya aku nyebut kayak gini ya. Nah, itu gimana kalau pandangan emang apakah itu emang benar atau hanya sekedar mitos doang gitu nah. Yang kayak gitu tuh. Oke, ini memang perlu diluruskan ya supaya nggak salah tanggap perlu diluruskan. Ini yang betul ya teman-temannya, ini yang realnya ya lah. Memang pada zaman dahulu ya, kita tarik aja mungkin di 100 tahun yang lalu. Ya jauh sebelum kemerdekaan lah ibaratnya kan. Warga Dayak masih tinggal di pedalaman hutan, terutama di perbatasan Indonesia Malaysia. Nah, itu memang betul adanya yang namanya ngayau itu memang ada. Tapi sebenarnya itu ngayau itu terjadi pada sesama orang Dayak, bukan kepada orang lain. Karena dulu pun juga nggak ada suku lain sebenarnya mereka tahu. Yang mereka tahu ya sesama daerah mereka ya sesama orang Dayak. Cuman kan Dayak kan banyak subnya. Misalkan ada Dayak Kenyah, ada Dayak Iban, ada Dayak ada Dayak Kayan, ada Dayak Bahau gitu kan misalkan. Nah dulu tuh kan sering terjadi ya keributan antar desa satu sama desa satu atau wilayah satu sama wilayah lain. Nah mayoritas paling ya banyak sih yang dibilang ngayau itu, tapi bukan ke orang sembarangan, enggak, itu sesama suku orang Dayak cuman beda sub aja itu. Karena satu peperangan, perebutan wilayah itu kan. Dua juga paling ya untuk mendalami ilmu sesajian mereka juga. Kadang kan pantangannya itu supaya ilmu tetap berjalan ya, itu dengan mengkoleksi kepala dimasukkan ke dalam guci terus dijadikan jimat ya, katanya sih itu sih salah satu faktornya. Memang ngayau itu ada. Itu cerita dari orang tuamu atau itu karena memang betulan. Itu bukan bohongan. Nah ya maksudnya kamu taunya itu dari orang tuamu kah atau dari mana? Ya karena dulu aku masih kecil ya, mungkin baru lahir mungkin ya kira-kira itu di kampung gue memang
Ada enggak? Ada, cuman bukan terjadinya ya, tapi kepala waktu masih di kepala yang sempat dipenggal pada zaman dahulu terus dibawa. Namanya dulu ya nomaden kan, ibaratnya kampung kan pindah-pindah tuh. Dari perbatasan Malaysia mendekati Indonesia terus membuka kampung baru di daerah Wahau sana. Ya kan pasti ada tuh beberapa orang nenek atau kakek-kakek yang sudah tua gitu kan masih membawa apanya gitu nah, bawa apa barang-barang berharganya ya, termasuk itu ada yang di dalam guci itu katanya sih ya, ada beberapa kepala, tengkorak kepala gitu ya, hasil ngayaunya orang tuanya zaman dahulu gitu. Nah, jadi begitu teman-teman, meluruskan tentang pernyataan orang banyak tentang ngayau. Apakah benar ngayau itu seperti itu gitu. Ternyata dari beliau ini kita tahu bahwa ngayau itu dari antar suku, sesama suku Dayak itu sendiri, cuman beda suku aja, bukan menyerang suku yang lain kayak misalkan suku Banjar atau Kutai gitu. Jadi udahlah kita lupakan lah kalau cerita-cerita yang dulu kan. Nah sekarang pertanyaan yang baru nih, pergantian yang mungkin zaman dulu rada-rada gimana itu sampai ada penggal-penggal gitu kan, sampai ke era modern sekarang kayak udah mulai terlupakan budaya-budaya yang seperti itu tuh bagaimana gitu nah awal ceritanya sudah tiba-tiba langsung terlupakan kah atau bagaimana? Ini masih perlu diluruskan. Atau masih ada sampai sekarang tapi nggak ketahuan? Nggak ada lah. Kalau ada ya sejarah lah. Malah ada. Gini ya, itu sebenarnya budaya memenggal kepala itu nggak ada sebenarnya, itu nggak ada. Cuman kenapa zaman dahulu itu ada ngayau terus kepala dibawa pulang setelah peperangan itu buat menakuti sebagian pihak yang mungkin akan siap menyerang desa setempat gitu kan. Diambillah kepala itu sebagai bukti bahwa mereka tuh ya seram lah ibaratnya, jadi kepala tuh digantung depan rumah gitu. Iya, sampai segitu itu ya namanya zaman dahulu gitu. Tapi sekarang udah nggak ada lagi ya? Sudah nggak ada lah, walaupun di pedalaman itu nggak ada. Ada ngayau tapi ke binatang aja, Wal. Oh, ke binatang hampir semua lah kalau kayak gitu kan. Orang Banjar juga berburu. Kalau cuman binatang ngayau aja. Tapi binatang ya, bukan manusia. Gitu. Oke, pindah lagi pertanyaan yang lain ya, tentang tato deh. Kebetulan kan teman-teman Borneo Tato kemarin, aku ada ngobrol langsung soalnya sama ekspeditornya si Kase itu anggota Mapapolitani di seberang. Nah kemarin sebelum dia berangkat itu dia sempat ngomong sama aku kan, Bang katanya, karena abang orang Banjar kenal sama orang Kalsel gitu kan, saya minta linknya gitu, ada nggak Dayak di seputaran Kalsel, karena kami setelah dari Kaltim ini kami akan berangkat ke Kalsel lagi gitu kan. Nah jadi pertanyaannya nih untuk seputar tato lah, kalau misalkan yang kamu tahu itu bagaimana sih tato di Dayak Kaltim itu kan, Dayak yang di Kaltim. Nah terus kenapa kok kamu sendiri nggak pakai tato gitu? Apakah sudah memang ada pergeseran yang dari dulu mungkin diharuskan harus membuat tato, sekarang karena kamu udah di kota jadi kamu udah nggak bikin tato lagi gitu? Nah, gimana? Jadi gini ya, tato itu sebenarnya mencerminkan derajat atau kelasnya seseorang pada zaman dahulu ya. Jadi dulu sebenarnya tato tuh sebenarnya bebas dibuat, cuman motifnya dan letaknya di mana itu tuh sebenarnya tergantung dari derajat orang tersebut atau keluarga tersebut gitu. Tato sebenarnya bebas dibuat di badan, cuman ada motifnya tersendiri. Jadi kalau misalkan ditatoin sama orang-orang kampung itu sendiri, terus tujuannya apa dulu gitu kan. Tapi kalau sekarang sih nggak bisa dibaca sih ya, biar tatonya sekeren apapun juga kita mana tahu apakah dia orang yang dipandang tinggi di desanya atau gimana. Ya berarti yang tahu orang situ. Ya kalau dulu tato itu ada maknanya. Maknanya itu mencerminkan derajatnya dia dalam di desanya dia, atau misalkan di kayak dia bangsawan kah, atau yang rakyat jelata atau kayak gimana. Biasanya ya kalau yang cewek nenek-nenek itu misalkan kalau pengen tato terus derajat itu tinggi, itu tato itu di jarinya sini nah. Di jarinya. Kalau yang cowok nggak ada di jari. Kalau cowok pasti di sini di kaki. Kalau cewek pasti di sini. Kalau cewek di tangan sampai ke jari-jarinya sini. Kalau cowok jarang dia sampai ke tangan ya ada, cuman ke jari nggak ada. Kalau cowok tuh pasti ke sini sama ke betis. Itu sih kalau tato itu.
Terus semakin banyak ukiran itu semakin mencerminkan dia derajat itu tinggi gitu. Nah sekarang kenapa kamu sendiri nggak pakai tato gitu? Nah, aku sendiri Kamu kan kenapa orang sekarang Dayak nggak tato? asli nih, ya kan? Dayak apa? iya. Dayak apa? Dayak Kenyah. Nah Dayak Kenyah. Kenapa kamu kok sekarang nggak bertato gitu? Sebenarnya ada tato, ada. Cuma di tempat terlarang, malu saya buat Oh. nunjukin, ya kan? Iya, iya. Masa nanti pas saya apa kan? Oh, Nanti kan ini kalau kan kayak gini kan kelihatan tahu. nanti kan malu saya. Jadi budaya tato ini memang harus kan? Setiap Oh, orang itu Dayak kan. harus gitu kan? Enggak harus sebenarnya, enggak harus. Cuman kenapa tahu Bang? Jadi tato ini kalau zaman sekarang sudah enggak harus lagi. Apalagi dulu kan karena sistem itu kayak kita melihat oh ini keluarga ini berarti harus bertato dulu kan. Tapi kalau sekarang kan nggak bisa lagi kita bilang keluarganya ini harus bertato, ini enggak. Tato bebas. Bebas di mana aja gitu enggak ya. juga diharuskan kamu sebagai warga pemuda asli Dayak harus bertato gitu, enggak. Tidak ada paksaan dari orang tua, dari leluhur itu harus bertato, enggak. Bebas, kita sendiri yang milih. Apakah enggak ada mitos kayak kalau misalkan orang Dayak nggak bertato gitu dia akan mengalami apa? Nggak ada kayak gitu? Enggak ada. Jadi tato itu cuma sebagai simbol aja bahwa di dalam keluarga atau di derajat wilayah tersebut dia tuh termasuk orang yang berada atau orang yang dipandang tinggi lah. Itu aja simbol tato itu sebenarnya itu seninya. Oke. Terus ini nih tato tuh nggak beda loh ya, tato Dayak ini sama Dayak ini sama Dayak itu beda-beda loh ya. Termasuk Kalimantan Timur ini salah satu tatonya yang paling ribet, paling banyak ukirannya, terutama Dayak Kenyah. Ukiran, tapi ukirannya itu kecil-kecil. Nah kalau di Dayak Iban itu rata-rata mereka ukiran Dayak itu bunga. Kebanyakan sih tatoan tuh di sini. Kalau Dayak Kenyah itu kebanyakan di sini, sama Dayak Bahau itu bagian di sini. Ukirannya kecil-kecil. Kalau yang Dayak rata-rata dari perbatasan Malaysia itu kebanyakan bunga atau enggak simbol-simbol. Beda lah, kelihatan kok beda simbolnya itu. Suku Dayak, misalnya suku Kenyah gitu ya, dia tuh bisa berbeda-beda tempat kah atau emang satu tempat itu aja Dayak Kenyah? Misalkan di Wahau nih, di Wahau tempatnya Dayak Kenyah misalkan, mungkin Dayak Kenyah itu ada di Penajam juga, atau dia berkelompok di situ aja. Soalnya aku pernah dengar kayak gini, rumah Lamin. Nah rumah Lamin itu tempat yang mempersatukan gitu kan modelnya. Jadi kalau misalkan dia beda tempat, rumah umum lah ibaratnya. Rumah umum kayak gitu. Nah kalau misalkan per suku gitu, suku Dayak Kenyah itu mungkin enggak dia satu wilayah itu aja, misalkan di Wahau aja nggak ada di tempat yang lain. Ada. Jadi setiap ada kampung desa Dayak gitu kan pasti ada, rata-rata pasti ada laminnya. Lamin yang mewakilkan desanya dia, tapi Lamin yang mewakilkan desanya. Berarti kalau misalkan di Wahau ada 2 Dayak bisa? Gabung? Bisa. Seperti di mana ya? Kalau di daerah kita ini kan jarang nih ada satu kampung dua subsuku gitu kan. Tapi kalau di data bilang Makam Ulu, Kecamatan Kecamatan Longhubung itu ada 2 etnis, ada Dayak sama Dayak Kenyah juga, cuman Kenyah Umak Jalan sama Kenyah Umak Bakung itu punya dua lamin. Tapi memang beda desa, tapi desanya itu sambung aja. Jadi setiap suku Dayak dalam satu desa itu pasti punya ini. Contoh misalkan di Sungai Bawang. Masuk Bawang kan masuk Kukar ya. Sungai Bawang di atasnya Pampang. Di situ desa yang orang tahu cuma Sungai Bawang, tapi di situ ada 2 suku Dayak atau Dayak Kenyah yang mayoritas. Terus 30% itu Dayak Bahau. Masing-masing punya lamin sendiri. Ada lamin suku Dayak Kenyah, ada lamin suku Dayak Bahau. Transisi budaya Dayak yang dulunya itu masih sering di pedalaman, mungkin sering berkegiatan di hutan, transisinya bagaimana kok sekarang sudah orang Dayak tuh udah biasa gitu di kota itu? Apakah karena memang karena ngejar pendidikan kah, atau pengen kayak hidup modern kayak gitu, atau kayak gimana gitu? Namanya perkembangan zaman tuh seperti roda ya, nggak bisa kita paksa, tapi ujung sedikit demi sedikit pasti ngikut gitu ya. Seperti itu juga kenapa orang Dayak dulu pindah dari perbatasan turun mendekati kota ya, karena satu faktor supaya kita dan keturunannya nanti punya pendidikan, terus mendekati juga salah satu itu rumah sakit itu ya, pasti ikut perkembangan perubahan zaman, pasti ngikut juga dia, nggak bisa ditolak. Cuman ada beberapa subsuku yang masih tinggal di pedalaman itu lebih mempercayakan mereka pada
titipan leluhurnya. Misalkan leluhur pernah bertitip kalau kita tuh harus begini, harus mengikuti acara belian apa segala macam gini-gini. Nah, kadang mereka pasti telat untuk mengikuti perubahan zaman. Jadi kegiatan ada perubahannya di luar kota gitu mereka nggak ngikut, telat. Ibaratnya tertinggal lah. Ada juga sebagian. Oke, sekarang pertanyaan terakhir ya. Harapanmu untuk budaya Dayak ke depannya gimana sih? Kedepannya sih ya ada perubahannya era modern seperti itu nggak bisa kita tolak. Ya justru lebih bagus untuk subsuku atau misalkan untuk suatu wilayah daerah tertentu gitu kan, apalagi pedalaman. Pemerintah sekarang kan sudah peduli semua, sudah nggak ada yang nggak peduli dengan masyarakatnya gitu kan. Iya, tergantung dari masyarakatnya sendiri, dia open nggak dengan penerimaan bantuan atau misalkan ada dari pemerintah pengen ngasih apa gitu ya, kalau bisa open. Terus kita boleh ngikuti perkembangan zaman tapi budaya tetap kita lestarikan. Contohnya seperti tari-tarian atau misalkan kegiatan budaya seperti seperti ukiran. Jadi itu tadi penjelasan dari teman saya Joni. Jadi harapannya tadi katanya meskipun dari orang-orang Dayak ini sudah pengen mengikuti perkembangan zaman, akan tetapi budayanya tetap dilestarikan. Seperti kalau misalkan ada acara, ada diselipkan budaya Dayak, misalkan kayak tari-tarian gitu, ada ukiran-ukiran, kayak keseniannya lah ya seputar Dayak gitu kan. Jadi harapannya untuk yang seperti ini sebenarnya bukan hanya di suku Dayak aja, suku-suku yang lain pun pasti berusaha untuk melestarikan budayanya gitu. Buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, saya beritahu bahwa channel ini akan ngebahas seputar bushcraft, adventure, sosial dan kultur. So tetap stay tune di Shelter Sejuk.